Hai teman-teman, saya sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian pada video kali ini. Di video kali ini saya sangat suka dengan reaksi dari teman-teman sekalian terhadap beberapa video yang sudah saya posting sebelumnya. Bahkan ada beberapa yang bilang, "Kak, bikin video YouTube dong, bikin tutorialnya di YouTube gitu supaya kita bisa nonton dan lain-lain." Tapi untuk saat ini saya hanya bisa buat lewat video Facebook aja. Semoga video-video ini bermanfaat. Kalau Tuhan berkenan, ya kalau Tuhan berkenan, dan saya butuh waktu untuk sampai ke sana. Tapi untuk saat ini fokus saya share kepada teman-teman lewat video Facebook aja gitu. Jadi terima kasih untuk semua support, untuk semua masukan dan lain-lain yang udah teman-teman berikan. Itu sangat bermanfaat. Saya juga berterima kasih buat sejumlah orang yang udah berikan testimoni yang baik terhadap videonya, ketika mereka bisa menggunakan video-video tersebut untuk persiapan buat diri mereka saat mau persiapan untuk kerja dan lain-lain. Nah, di video kali ini sangat spesial juga karena mungkin teman-teman bertanya, kok kakak lebih sering berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan psikologi sih dibanding yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, karena sebenarnya saya bekerja di bidang kaitannya di bidang pendidikan dan juga HRD itu cukup lama, hampir 7 tahun saya bekerja di bidang ini. Maka saya lebih banyak semakin sering interview saya dengan sejumlah orang, semakin sering pertemuan saya dengan orang-orang, itu membuat kemampuan saya untuk belajar dan menganalisa itu jauh lebih dalam begitu, dan itu sangat membantu saya dalam pekerjaan yang saya tekuni selama kurang lebih 7 tahun ini gitu. Dan khusus di video kali ini saya akan membahas tentang satu topik yang sudah saya janjikan sebelumnya. Di video yang sebelumnya saya menjanjikan tentang bagaimana mengenal diri kita sendiri gitu. Kenapa sampai saya harus membahas tentang hal ini? Karena kebanyakan teman-teman sekalian itu kurang mengenal diri sendiri, kurang mengenal kelebihan sendiri, keterbatasan sendiri, kekurangan sendiri, sehingga sangat sulit buat teman-teman untuk berkembang, untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi yang ada. Oleh karena itu di video kali ini sebenarnya saya membahas beberapa hal, cukup banyak. Saya catat di sini ada kurang lebih 7 hal yang saya akan bahas, dan saya akan bagikan 7 hal ini dalam 3 video karena cukup panjang gitu. Di video bagaimana mengenal diri kita lebih dalam, sebenarnya 7 hal ini adalah hal-hal teknis yang teman-teman bisa lakukan untuk mengenal diri teman-teman sekalian. Nah, saya akan membahas 2 hal. Yang pertama, untuk mengenal diri teman-teman sekalian, hal pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah bisa melakukan SWOT analisis terhadap diri teman-teman sekalian. Apa sih SWOT analisis? SWOT analisis itu sebenarnya adalah tes yang bisa dilakukan terhadap industri, perusahaan, tapi sebenarnya hal ini juga bisa dilakukan terhadap diri sendiri. Seperti apa? Yakni SWOT itu terdiri dari 4 komponen. S-nya adalah strength, W adalah weakness, O adalah opportunities, T adalah threat. Gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan analisis ini terhadap diri sendiri, bisa list dari sekarang misalnya, oh apa sih kekuatan-kekuatan saya, dan juga apa sih kelemahan-kelemahan saya yang sebenarnya saya harus perbaiki dari waktu ke waktu. Ini sangat membantu teman-teman sekalian. Nah, setelah teman-teman mengetahui strength dan weakness-nya, teman-teman bisa langsung ke opportunity dan juga threat-nya gitu. Kira-kira bisa dilihat, oh dari sisi eksternal peluang apa sih yang ada sekarang yang bisa cocok dengan kekuatan saya, dan bisa melihat juga apa sih ancaman-ancaman yang ada, entah itu ancaman pada umumnya ancamannya eksternal, tapi juga sebenarnya ada hal-hal yang bisa teman-teman lihat lebih luas lagi gitu. Jadi bisa melihat apa kekuatannya, kelemahannya, kesempatan yang ada pada saat ini, dan juga apa ancaman-ancaman dari luar yang menyebabkan teman-teman sekalian untuk
terhambat berkembang. Misalnya teman-teman ini mau belajar bahasa Inggris, oh kemampuan saya mudah menghafal gitu, tapi kelemahan saya malas begitu. Kemudian opportunity-nya apa? Oh sekarang itu lagi tren bisa buat video, bisa ada akses untuk berhubungan, bersosialisasi dengan teman-teman dari luar negeri. Ancamannya apa gitu? Setiap saya pegang handphone, saya lebih suka memegang sosial media dibanding menggunakannya untuk belajar gitu. Jadi bisa di list hal-hal apa yang terjadi di diri teman-teman sekalian menggunakan SWOT analisis gitu. Kemudian tes yang kedua yang bisa teman-teman buat terhadap diri teman-teman sekalian adalah namanya adalah DISC test gitu. D itu apa? D itu adalah dominance, kemudian I itu adalah influence, S itu adalah steadiness, dan C itu adalah compliance begitu. Seperti apa sih sebenarnya DISC test ini? Ini sebenarnya ada 4 tipe kepribadian orang. Dominance itu adalah orang-orang yang menyukai tantangan, mereka percaya diri, dan juga mereka tidak takut akan konflik begitu. Orang-orang ini selalu mau mencoba hal yang baru. Mereka ketika ditawarkan hal yang baru, mereka okay, I get it gitu. Mereka tidak takut dengan tantangan, mereka suka dengan belajar hal-hal yang baru gitu. Sedangkan orang tipe yang kedua adalah influence gitu. Orang influence ini memiliki kehidupan sosial yang sangat baik begitu. Mereka adalah tipikal orang yang ramah, mereka tipikal orang yang dapat diterima oleh orang lain. Mereka memiliki kemampuan yang sungguh luar biasa berhubungan dengan orang-orang lain begitu. Kemudian tipe yang ketiga adalah steadiness. Steadiness ini adalah sejumlah orang yang tenang, yang selalu siap, orang yang tekun, orang yang sabar ketika segala sesuatu terjadi gitu. Jadi mereka lebih kepada berdiam diri ketika hal-hal terjadi, bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol diri mereka dengan baik begitu. Dan juga terakhir adalah compliance. Compliance ini itu adalah orang-orang yang sebenarnya suka akan hal-hal yang detail, mereka suka hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, dan mereka juga orang yang perfeksionis begitu teman-teman. Jadi dari DISC test ini teman-teman bisa mengetahui saya tipikal orang yang seperti apa ya begitu. Secara pribadi saya membagi angka yang sama rata untuk 4 tes ini. Saya mengakui saya adalah orang yang influence-nya baik begitu, kemudian compliance-nya juga, dan dominance-nya juga, dan di bagian bawah dari DISC test ini adalah steadiness gitu. Oleh karena itu saya dalam beberapa situasi saya selalu melatih kesabaran saya ketika melakukan sesuatu. Nah teman-teman, lewat 2 tes ini kira-kira teman-teman tipikal yang seperti apa begitu? Kekuatannya teman-teman apa, kelemahannya teman-teman apa, dan juga ancaman buat teman-teman berkembang itu apa, dan teman-teman itu tipe orang yang seperti apa. Mungkin teman-teman bisa coba tes ini. Tes DISC test itu ada yang tes gratis di internet. Teman-teman bisa Google aja dan bisa ikut. Nanti mereka akan berikan hasilnya kepada teman-teman. Nah, 2 ini dulu ya teman-teman untuk videonya. Saya berharap teman-teman bisa mengenal diri teman-teman lebih jauh lagi, karena semakin teman-teman mengenal diri teman-teman lebih jauh, sangat mudah juga sebenarnya buat teman-teman untuk mengenal orang lain dengan lebih baik ya. Terima kasih, semoga video ini sekali lagi bermanfaat buat teman-teman, dan teruslah berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Bye.